Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Ramadana dengan NIM 221F10186. Sebelum mulai, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen mengapu saya, yaitu Ibu Sugihartati, SPD MPD, dengan mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan anak geng motor. Timbulnya masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh kenakalan remaja tersebut, salah satunya adalah geng motor. Nah, para pelaku geng motor itu sendiri memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Ya, namanya juga geng motor. Nah, tindak pidananya yang dilakukan oleh geng motor itu sendiri ialah pengeroyokan. Nah, pengeroyokan sendiri itu termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, sehingga menyebabkan terbunuhnya orang-orang dan merusak fasilitas umum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari geng motor itu sendiri. Kalau tadi itu penjelasan umum, sekarang penjelasan geng motor itu. Geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang. Namun, belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Faktor pendorong adanya geng motor yaitu psikologi anak-anak muda yang senang bergerombol dan membentuk geng karena memiliki kesamaan hobi, faktor penarik, terus dimana sebagai ruang atau kanal untuk menyalurkan hobi atau aktivitas anak-anak tersebut. Kemunculannya sendiri, yaitu geng motor, tidak secara tiba-tiba, tetapi butuh waktu panjang untuk berproses, berkonsolidasi untuk menjadi sebuah kelompok yang eksis. Seperti itu. Sebagai geng motor yang ada di kota Bandung, Elsok itu Creativity XTC, yaitu terdiri dari beberapa orang yang memiliki hobi bermotor. Nah, ini di kota Bandung sendiri ya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatannya dan melakukan perekrutan anggota baru yang mereka yakini menjadi suatu nilai kebanggaan kelompok. Geng motor ini menjadi kebanggaan anggotanya. Kenapa? Karena mereka merasa berkelompok dan terlindungi dari persaingan antar remaja yang lainnya, seperti itu. Nah, geng motor ini ada sebutan lain, yaitu namanya gangster. Pada awal didirikan hanyalah sebagai sekumpulan pemuda yang memiliki hobi mengendarai motor dan membuat suatu kegiatan berkendara bersama seperti konvoy, kumpul bersama, dan touring. Itu yang disebut gangster. Namun saat ini marak sekali gangster yang meresahkan masyarakat.
Karena anggota gangster itu sendiri biasanya mengenakan simbol pakaian, terus tanda, atau tato tertentu. Nah, nama lain dari geng motor itu sendiri yaitu gangster. Gangster pada awal didirikan hanyalah sebagai sekumpulan pemuda yang memiliki hobi mengendarai sepeda motor dan membuat suatu kegiatan berkendara bersama seperti konvoi, kumpul bersama, dan touring. Namun, saat ini marak sekali gangster yang meresahkan masyarakat itu sendiri. Nah, anggota gangster biasanya menggunakan pakaian seperti simbol atau tanda, seperti tato juga di bagian tertentu, itu sebagai tanda keanggotaannya dalam sebuah gangster. Keanggotaan gangster dan keterlibatan kekerasan gangster itu sendiri tidak selalu konsisten. Kenapa? Karena dalam hal perilaku kekerasan mereka, tingkat kekerasan bervariasi antara gangster tertentu tergantung pada kedua individu dan kelompok, karakteristik dan kelompok. Nah, menurut Vigil dalam Scott 1988 halaman 785. Lagi. Nah, menurut Vigil dalam Scott 1988 halaman 785, karakteristik kepribadian dari individu yaitu nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup, moralitas, pengalaman, dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk komunikasi juga mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Maksudnya gimana sih? Kedua individu dan kelompok karakteristik. Menurut Vigil dalam Scott 1988 halaman 785. Nah, pandangan ini meliputi karakteristik kepribadian dari individu, nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup, moralitas, pengalaman, dan interaksi hidup dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk juga komunikasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Seperti itu. Dengan mengetahui konsep diri anggota geng motor yang meliputi citra diri, pengharapan akan diri yang ideal, serta dinamika pembentukan konsep dirinya diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan dan pembinaan anggota geng motor khususnya anggota geng motor berkontribusi dalam penanggulangan dan pembinaan anggota geng motor khususnya. Itu menurut Hadisiwi 2013 halaman 2. Sekarang pengertian geng motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2001. Nah, geng motor berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga
penggerak. Seperti itu. Biasanya pelakunya dikenal dengan sebutan gangster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Gangster. Gangster atau bandit itu sendiri berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal, gerombolan lah, yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti yang namanya aturan. Nah, geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Maksudnya itu keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut sekali. Nah, geng motor adalah sekelompok orang yang memiliki minat dan hobi yang sama dalam dunia otomotif, khususnya dalam bidang sepeda motor. Biasanya, geng motor terdiri dari beberapa orang yang memiliki motor dengan jenis yang sama atau mirip lah, dan seringkali melakukan kegiatan atau event bersama-sama seperti touring, terus atau balap liar. Nah, keberadaan fenomena tindak kriminal seperti komplotan Keberadaan fenomena tindak kriminal seperti komplotan geng motor yang tentunya selalu membawa keresahan terhadap lapisan masyarakat luas juga harus segera mendapatkan tindakan yang tegas dari pihak berwajib. Nah, tindakan yang tegas ini dapat dilakukan oleh satuan kepolisian. Asalnya, keadaan mereka ini tentunya dapat menjadi ancaman yang sangat serius. Karena apa? Karena berbagai kasus yang memang muncul di lapisan masyarakat juga kerap kali menimbulkan korban jiwa. Para pelaku geng motor juga memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan, terus dan memukul spion, mobil orang, itu biasanya dan sering dilakukan pada saat konvoi. Nah, pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindakan pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan. Nah, pengeroyokan itu termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Dalam istilah sosiologisnya disebut yaitu geng motor. Kenapa? Untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, dalam bukunya yang berjudul Dinamika Masyarakat Indonesia, Profesor Dr. Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil dan berkesinambungan kontinuitas senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial, kontrol sosial.
tindakan anarkis yang memang seringkali membuat kerugian dan keresahan terhadap lapisan masyarakat luas memang senantiasa dilakukan oleh komplotan geng motor tersebut. Tindakan kriminal seperti ini memang patut untuk segera mendapatkan penanganan yang serius dari pihak satuan kepolisian dan tentunya dapat menindak tegas bagi para pelaku-pelaku agar menimbulkan efek jerah. Karena jika tindakan ini tidak segera mendapatkan penanganan yang khusus, maka akan dapat membawa dampak yang buruk bagi ketentraman masyarakat begitu. Nah, dalam hubungan dengan masyarakat juga polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak, senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk senantiasa besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu, semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian, akan semakin kesadaran hukumnya itu dan sikap tertib masyarakat. Nah, kasus seperti ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi para pihak kepolisian. Untuk apa? Untuk segera melakukan tindakan yang tegas agar nantinya tidak semakin banyak korban-korban yang berjatuhan, baik itu korban jiwa ataupun kerugian material. Para pihak kepolisian juga ataupun dari Polda masing-masing daerah tentunya harus menyediakan sarana dan prasarana bagi para anak muda yang memiliki hobi balapan agar mereka ini tidak melakukan balap liar berupa aksi geng motor di jalanan. Nah, satu sarana dan prasarana yang dapat diberikan adalah seperti menyediakan sarana dan prasarana street race ataupun balap motor yang tentunya dapat diikuti oleh kalangan anak muda sehingga mereka ini nantinya dapat mengasah bakat dan minat mereka dalam ajang lomba balap motor yang diadakan oleh pihak kepolisian ataupun Polda daerah dari daerah masing-masing. Nah, itu menurut itu. Nah, sekarang faktor penyebabnya kenakalan remaja seperti ini bukanlah hal baru. Masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena pengaruh lingkungan, kebudayaan, dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Nah, kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah semakin membahayakan. Seperti perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang, perkosaan, pembunuhan, kerap terjadi di mana-mana. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya keadaan orang tua dan keluarga, pengaruh teman, dan pergaulan, dampak negatif dari arus globalisasi, perkembangan dan kemajuan di bidang informasi dan komunikasi. Terus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang lainnya. Seperti itu. Selain itu, anak yang kurang kasih sayang, bimbingan dan pembinaan, dan perkembangan sikap perilaku dan pengawasan diri dari orang tua. Faktor keluarga. Nah, faktor keluarga dianggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan menyimpang yang berujung dengan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja tersebut menjadi lebih sulit diatur. Dan hal ini pula yang menyebabkan masyarakat dianggap gagal dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Keluarga juga merupakan elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan yang disepakati dalam masyarakat dan tingginya angka kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tindak berjalannya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah teman sepermainan, sebab mereka memegang peran penting dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal bukanlah sesuatu yang alamiah, namun dipelajari hal inilah yang menyebabkan pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja. Gitu. Nah, sekarang yaitu karakteristik geng motor atau geng sepeda motor adalah sekelompok sosial atau komunitas yang memiliki minat dan kesamaan dalam dunia sepeda motor, sama yang seperti dijelaskan tadi oleh saya. Nah, mereka juga seringkali terlibat dalam kegiatan seperti bersepeda motor bersama, mengadakan pertemuan atau kopdar, seperti saling berbagi informasi dan pengalaman terkait sepeda motor. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik umum yang ditemukan dalam geng motor. 1. Yang pertama, kesamaan minat. Nah, kesamaan minat ini, geng motor biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki minat dan antusiasme yang sama terhadap sepeda motor. Mereka menganggap sepeda motor sebagai hobi atau gaya hidup dan membagikan kecintaan mereka terhadap kendaraan tersebut. Yang kedua, kode etik. Banyak geng motor memiliki kode etik atau aturan internal yang harus diikuti oleh anggotanya. Nah, kode etik ini dapat mencakup hal-hal seperti menghormati anggota lain, mengikuti peraturan lalu lintas, dan menjaga citra positif geng motor. Yang ketiga, solidaritas. Nah, anggota geng motor seringkali mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain. Mereka saling mendukung, membantu, dan menjadi teman baik. Nah, solidaritas ini terkadang berdampak pada aksi sosial positif, seperti menggalang dana untuk tujuan amal atau membantu anggota yang mengalami kesulitan.
Nah, yang keempat, identitas. Nah, geng motor sering memiliki nama, lambang, atau seragam khusus yang mengidentifikasi anggota mereka. Ini dapat mencakup patch atau emblem pada jaket atau sepeda motor mereka. Identitas ini membantu memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas di antara anggota. Yang kelima, kegiatan sosial. Nah, geng motor biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti mengadakan tur bersama, sepeda motor, yang lainnya, menghadiri secara otomotif, atau mengorganisir acara amal. Nah, mereka juga dapat menjalankan program-program untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara sepeda motor atau melakukan kegiatan sosial di komunitas mereka. Nah, yang keenam, keterampilan mekanik. Banyak anggota geng motor yang memiliki keterampilan mekanik dan berbagi pengetahuan mereka dalam perawatan dan perbaikan sepeda motor. Mereka sering membantu satu sama lain dengan masalah mekanik atau memberikan saran terkait modifikasi atau peningkatan performa sepeda motor. Yang ketujuh, persaudaraan. Banyak geng motor menganggap anggotanya sebagai keluarga atau saudara. Persaudaraan ini menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu termasuk karakteristik geng motor yang dapat bervariasi tergantung pada kelompoknya itu sendiri. Namun, pada umumnya mereka memiliki semangat kebersamaan, saling mendukung, dan rasa kecintaan yang kuat terhadap sepeda motor. Itulah dampak positifnya geng motor itu sendiri. Nah, geng motor yang meresahkan juga, yang meresahkan masyarakat, yaitu dampak negatifnya yang saya jelaskan di awal, dapat menjadi sumber masalah keamanan dan ketertiban. Jika Anda menghadapi masalah dengan geng motor yang meresahkan di sekitar Anda, berikut ini yaitu yang beberapa saran lah yang saya bisa Anda coba. Yang pertama, laporkan kepada pihak berwenang jika Anda melihat aktivitas yang meresahkan atau melanggar hukum. Nah, yang dilakukan oleh geng motor segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, lalu sampaikan informasi yang jelas, lengkap tentang kejadian yang terjadi agar tindakan dapat diambil. Dan yang kedua, tingkatkan keamanan pribadi. Maksudnya itu, pastikan untuk meningkatkan keamanan diri dan properti Anda. Nah, geng motor yang meresahkan cenderung beroperasi di daerah yang dianggap rentan. Pasang sistem keamanan seperti kamera pengawas atau alarm, dan hindari berjalan sendirian di tempat-tempat yang sepi. Nah, yang ketiga, hindari konfrontasi langsung. Nah, meskipun Anda memiliki merasa frustasi dengan kegiatan geng motor yang meresahkan, penting untuk menghindari konfrontasi langsung dengan mereka. Karena apa? Karena kita itu harus bersikap tenang dan menjaga jarak untuk menjaga keselamatan Anda sendiri, seperti itu. Nah, yang keempat, bentuk kelompok keamanan warga, bekerjasamalah dengan tetangga dan penduduk setempat untuk membentuk kelompok keamanan warga dan saling mendukung dan berkomunikasi teruslah
sehingga Anda dapat meningkatkan keamanan di lingkungan Anda dan menghadapi masalah geng motor secara kolektif. Yang kelima, ajak pihak berwenang dan komunitas untuk bertindak. Nah, maksudnya sampaikan kekhawatiran Anda kepada pihak berwenang setempat seperti kepolisian, pemerintah, daerah, atau anggota dewan. Bersama-sama ajukan permohonan agar langkah-langkah lebih lanjut diambil untuk mengatasi masalah geng motor yang meresahkan. Yang keenam, edukasi dan program pencegahan. Maksudnya itu bekerja sama dengan organisasi sosial, lembaga pendidikan, atau komunitas lokal untuk menyelenggarakan program edukasi dan kesadaran tentang dampak negatif geng motor itu sendiri yang sangat meresahkan. Fokus pada pencegahan kegiatan positif dan pentingnya keselamatan berkendara. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, dukungan komunitas. Nah, dukungan komunitas ini harus menjalin hubungan dengan organisasi atau kelompok masyarakat yang telah aktif dalam memerangi masalah geng motor. Nah, gabunglah kalian dengan mereka dan berikan dukungan dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, ingatlah, melawan geng motor yang meresahkan adalah tanggung jawab bersama dengan kerjasama antara pihak berwenang, komunitas, dan individu. Nah, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengatasi masalah yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, intonasi yang kurang jelas. Mohon maaf sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.